Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ما في أحد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين, Ma'asyiral mudarrisin wal mudarrisat, Sivitas Akademika SDIT Gama, dan seluruh asatidah dan ustadzat dan kaum muslimin tanpa terkecuali, yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat layak kami jadikan kalimat ajakan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pembuka di majelis kita yang berbarokah ini, mengingat besar dan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mengingat besar dan banyaknya anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam salah satu ayatnya dalam Al-Qur'an, wa atakum min kulli ma sa'altumuh fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian semua yang kalian pinta, semua yang kalian butuhkan, semua yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam doa-doa kita secara bertubi-tubi berkali-kali, tak terhitung jumlahnya, telah Allah kabulkan. Dan kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia senantiasa berbuat kezaliman dan kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan anugerahnya, dan barang siapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azabnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Dan kalau kalian kufur, mengingkari, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para asatidah, para ustadzat, dan seluruh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di sore hari ini adalah nikmat iman, Islam, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita termasuk hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqomah di atas Islam. Wallahi, demi Allah, dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan sama sekali, yaqinan la syakkan, bahwa Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Islam yang merupakan tiket utama seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, bahkan para nabi terdahulu mewasiati umatnya, mewasiati anak-anak mereka agar menjaga nikmat Islam ini sampai mati. Jangan sampai kita mati melainkan dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Dan itu merupakan wasiat terbaik yang seorang sampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Bukan wasiat berupa pembagian harta dan wasiat-wasiat keduniaan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tamutunna
illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menghidupkan kita di atas hidayah Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua juga di atas Islam dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan mulia. Di sore hari ini izinkan kami memberikan sedikit faedah jemaah sekalian, yang mana bukan dalam rangka menggurui, karena Masya Allah di hadapan kami para asatidzah yang tentu lebih mumpuni, namun mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan termasuk bentuk tazkir, saling memberikan peringatan yang ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya pengingat itu atau peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kami berikan judul Syakhsiyatu Al-Muallim, perangai seorang guru, yang kami kutip dari beberapa sumber, diantaranya juga kitab yang sangat masyhur yang dikarya oleh ulama yang sangat berjasa dalam Islam di abad pertengahan, Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, dalam kitab yang beliau karya yang sangat terkenal, beliau namakan Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, pengingat nasihat bagi pendengar dan pembicara seputar adab-adab seorang pengajar dan pembelajar. Ma'asyiral muslimin, kenapa kami memilih pembahasan seputar syakhsiyah, kepribadian atau perangai atau akhlak seorang guru? Kebetulan kami juga diamanahkan menjadi guru di Rumah Quran Al-Mukhlisin, sekaligus bertanggung jawab terhadap rumah Quran tersebut, yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita sebagai guru, di antara bentuk keegoisan kita adalah menuntut anak didik kita wajib menjadi siswa atau santri yang berakhlak. Dan kita lupa untuk senantiasa mengupgrade kepribadian atau kebagusan akhlak kita yang kadang-kadang jujur berkurang. Karena ma'asyiral muslimin, sebagaimana keimanan yang dimiliki oleh seseorang bertambah dan juga berkurang, maka ada kalanya kebagusan akhlak kita juga bertambah dan berkurang. Bukankah hati seorang manusia terbolak-balik? Nabi SAW bersabda ketika beliau banyak berdoa dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku agar senantiasa berada istiqomah di atas agamamu. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa engkau banyak berdoa dengan doa tersebut? Rasulullah SAW bersabda, Innal quluba fi isbi' baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'a. Sesungguhnya hati-hati manusia ada di salah satu jari jemarinya Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan sekehendaknya. Ada orang-orang yang di pagi hari masih istiqomah di atas akhlak yang mulia, di sore harinya tiba-tiba menyimpang. Ada yang di sore harinya berada di atas keistiqomahan, di atas akhlak yang mulia, namun di pagi harinya menyimpang. Nah, kita memohon kepada Allah ketetapan hati, dan di antara cara agar hati kita tetap di atas kebaikan, istiqomah di atas akhlak yang mulia adalah senantiasa duduk-duduk di majelis ta'lim, mendengarkan nasihat-nasihat yang bersumberkan dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak asing di telinga para asatidzah dan ustadzat sekalian tentang motivasi-motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dari Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas mendapatkan rekomendasi bukan dari fulan maupun Allah, bukan dari presiden, bukan dari orang-orang yang berstatus sosial tinggi, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim.
sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Dan kita wajib mencontoh beliau. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-mizanul akbar. Kaifa nutarjim hadha ya Ustaz? Al-mizanul akbar, timbangan terbesar, patokan maksudnya ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau timbangan terbesar. Artinya adalah kita menjadikan beliau sebagai patokan, sebagai timbangan, sebagai tolak ukur. Kita ingin mengucapkan suatu perkataan dan kita ragu-ragu apakah perkataan ini baik atau buruk, silahkan timbang-timbang dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin bersikap kepada seseorang dan apakah sikap kita sudah tepat dengan apa yang disikapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ranah pendidikan pun demikian. Kita ingin membuat sebuah kebijakan yang insya Allah bermaslahat untuk anak didik kita. Apakah ternyata sifatnya memudahkan sebagaimana ciri-cirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau juga menjabat sebagai guru terbaik sepanjang masa. Apakah kebijakan yang akan kita buat sesuai dengan kebijakan-kebijakan terbaik yang disusun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterapkan kepada para sahabat sehingga para sahabat menjadi murid-murid terbaik sepanjang masa yang keluar dari madrasah terbaik sepanjang masa, hasil didikan guru terbaik sepanjang masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan, ada contoh yang hendaknya kita jadikan sebagai patokan yang selalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu kurikulum kehidupan kita ma'asyiral muslimin, maka insya Allah semakin tambah usia, seharusnya akhlak kita semakin baik. Ada faedah meskipun menyimpang dari materi ini jemaah sekalian, ketika kita mendapati riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beriktikaf di tahun terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia tahun berapa? Mata tuwfiya Nabiyuna Shallallahu Alaihi Wasallam di sanah kam? Meninggal di tahun 23 Hijriah kebanyakan. Kurangin lagi, harga pasnya berapa? Tahun 11 Hijriah, tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, berarti sekitar tahun 10 Hijriah. Karena tahun 11 Hijriah Nabi kita nggak ketemu Ramadan. Ya, di tahun 10 Hijriah, di tahun Ramadan terakhir beliau sebelum beliau meninggal dunia, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 20 yauman, sebanyak atau selama 20 hari. Biasanya beliau beriktikaf fil ashril awakhir min Ramadan. Biasanya beliau iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun tahun terakhir sebelum beliau meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari. Syekh Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Baz rahimahullah mengeluarkan faidah dari riwayat tersebut, diantaranya adalah hendaknya seorang muslim semakin bertambah usia, semakin bertambah pula kesolehannya. Nah, ma'asyiral muslimin, kita bertambah usia meskipun sejatinya berkurang jatah umur kita di dunia. Bertambah usia, bertambah pula kesolehan kita, ketakwaan kita. Termasuk dalam bab akhlak, seharusnya semakin bertambah usia. Ya dulu mungkin kita masih berupa santri yang belum punya jabatan atau belum dianggap sebagai apa-apa oleh orang lain. Lalu kita meningkat, lalu Allah mudahkan kita untuk lulus dari pendidikan, lalu diangkat sebagai guru, dipanggil ustadz katanya oleh murid-murid kita. Nah, seharusnya membuat akhlak kita semakin baik, perangai kita semakin bagus,
dan kita semakin menjadi panutan bagi murid-murid kita, meskipun tidak ada kesempurnaan melainkan milik Allah Azza wa Jalla, namun tetap kita berusaha untuk bagaimana caranya memperbaiki. Yang sebelumnya buruk, sebelumnya sulit berbicara dengan mungkin intonasi yang rendah, kita berusaha untuk berbicara dengan intonasi yang rendah. Sebelumnya sulit menghargai pendapat orang lain, karena kita merasa pendapat kita sudah sangat jitu, pasti berhasil, namun kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain yang bisa jadi pendapatnya lebih bermaslahat daripada pendapat kita. Nah, ma'asyiral muslimin, semakin bertambah usia, hendaknya semakin bertambah bagus pula akhlaknya. Dan kami sangat yakin bahwa di hadapan kami orang-orang baik, la nuzakki 'ala Allahi ahadan, ya nahsibukum kadzalik wallahu hasibukum, dan kami mengira seperti itu dan Allah lah yang lebih tahu, tanpa membesar-besarkan pujian kepada siapapun melebihi Allah Azza wa Jal. Maka mari jemaah sekalian, para ustaz, para asatidzah, kita perbaiki akhlak kita, perangai kita, agar Masya Allah SDIT ini memiliki kader-kader, memiliki pendakwah-pendakwah, memiliki guru-guru yang Masya Allah sangat layak dijadikan sebagai panutan oleh para santri dan para wali santri dan kaum muslimin secara umum. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di antara perangai atau di antara akhlak, di antara adab seorang pengajar, seorang guru yang harus dipraktekkan oleh dirinya sebelum dia mengajarkan kepada orang lain, ada banyak poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah. Kita sebutkan secara acak jemaah sekalian. Yang pertama adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal 'alaniyah. Seorang muallim kegedean mungkin ya. Handphone, siap. Insyaallah gitu ya feedback ya. Seorang muallim, seorang pengajar harus senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal 'alaniyah. Seorang muallim, seorang pengajar harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendirian maupun di khalayak ramai. Baik ketika sendirian maupun di khalayak ramai, hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena kita berusaha sebagai pengajar, sebagai guru untuk menjadi pribadi yang bertakwa dan berusaha semaksimal mungkin agar ketakwaan kita melebihi daripada orang yang kita seru, melebihi daripada murid-murid kita. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena seorang guru yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami definisikan juga sebagai dalam ibarah atau ungkapan yang lain, guru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sosok guru yang telah meraih ilmu yang bermanfaat ketika dia belajar sebelumnya. Karena ciri-ciri sebuah ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat bukan ketika seorang guru setiap jenjang pendidikannya meraih nilai yang tinggi dari segi akademiknya, melainkan ketika seorang guru semakin naik jenjang, semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ya, hanya para ulama lah dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya para ulama dari hamba-hamba Allah, dari kalangan hamba-hamba Allah yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jemaah sekalian bahwa ciri-ciri seorang ulama adalah yang yakhsyallaha, yang takut kepada Allah. Ya, yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Maka hendaknya seorang guru berusaha agar kualitas ketakwaannya bisa melebihi daripada murid-muridnya, agar benar-benar dia layak dikatakan sebagai ulama, orang yang memiliki ilmu agama.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan para sahabat di antara mereka juga mengatakan laisal ilmu bikathratir riwayah walakin al-ilmu atau walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu itu bukan ditinjau dari banyaknya periwayatan. Belum dikatakan sebagai ahli ilmu kalau sekiranya kita memiliki hafalan Quran yang banyak, mutqin, memiliki hafalan hadis, sertifikat sanad bertumpuk-tumpuk jemaah sekalian. Namun ketakwaannya nol. Ya, muraqabahnya nol. Nauzubillah. Bukan itu yang dinamakan sebagai guru panutan. Guru panutan adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, tidak hanya dalam bab atau di ranah pendidikan, secara umum di semua masyarakat jemaah sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala di sisi lain Allah pasti sangat mengetahui di antara hambanya ada yang bangsawan, di antara hambanya ada yang rakyat jelata, rakyat biasa, di antara hambanya ada yang sempurna fisiknya, kulit putih kemerah-merahan, di antara hambanya ada yang berkulit hitam, di antara hambanya ada yang keturunan raja, di antara hambanya ada yang hanya keturunan budak, orang yang biasa dihinakan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memilih salah satu dari perangai-perangai tersebut sebagai tolak ukur kebaikan, melainkan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka guru terbaik bukan yang gelarnya paling tinggi, jemaah. Guru terbaik bukan yang hafalannya paling mutqin, meskipun itu menjadi nilai plus bagi para guru tentunya. Guru terbaik bukan guru yang sertifikat sanadnya bertumpuk-tumpuk. Masya Allah, dia telah memiliki sanad dalam hafalan Quran dengan beberapa riwayat. Bahkan ada yang sudah mungkin 10 riwayat, sughra, kemudian kubra, kemudian sanad-sanad periwayatan matan-matan ilmiahnya. Bukan itu takaran ketakwaan. Tapi takaran ketakwaan adalah guru yang semakin tinggi kecerdasannya, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula ketakwaannya, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai muraqabah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan dikatakan ilmu hanya ditinjau dari banyaknya periwayatan, melainkan keilmuan adalah semakin seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah janji, jemaah sekalian, barang siapa yang ingin semakin hari semakin tambah kecerdasannya, semakin hari semakin mudah memahami misalnya kitab-kitab para ulama, maka di antara kuncinya selain latihan-latihan keduniaan adalah yang paling pertama takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Yang para jamaah mungkin sebagian hafal ketika Allah berfirman tentang masalah ayat dain, ayat hutang yang panjang, satu ayat satu halaman. Di akhir ayat kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, maknanya jalankan perintahnya, jauhi larangan-larangannya, termasuk muraqabah. Tingkatkan ketakwaan. Maka Allah akan mengajarkan kalian, maknanya bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Yang ingin cerdas, takwa kuncinya. Yang ingin bertambah kualitas pemahamannya, ketakwaan kuncinya. Kita merasa kadang-kadang jemaah sekalian, mungkin para ustadz, para ustadzah sering merasakan ini ketika persiapan ngajar, baca-baca buku rujukan, kok tumben udah dibaca berkali-kali gak paham-paham. Ini maksudnya apa? Ada perkataan ulama misalkan demikian-demikian, kita baca berulang-ulang kok gak paham-paham. Padahal untuk baca bahasa Arabnya kita tahu harokat akhirnya apa. Bahkan untuk mengi'rabnya dengan lancar kita tahu. Ditanya tentang kaidahnya, kenapa dibaca fathah, kita sangat paham, bisa menyebutkan kitab rujukannya. Tapi kok terjemahannya kita nggak paham. Sudah bertanya kepada Ustadz A, Ustadz B, masih agak kurang paham. Lihat di YouTube sana, YouTube sini masih kurang paham. Maka ma'asyiral muslimin,
yang dilakukan oleh para ulama diantaranya adalah memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Bisa jadi sebelum baca kitab tersebut ada maksiat yang dikerjakan dan kita belum bertaubat darinya. Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah berkali-kali, beberapa kali beliau mendapati kejadian ini. Ketika beliau membaca sebuah kitab para ulama yang kemudian beliau sulit untuk memahaminya, beliau tutup buku dan beliau beristighfar berkali-kali. Ya, beristighfar, memperbanyak istighfar, mohon ampun, memperbarui keikhlasan, memperbarui niat. Apa tujuan saya baca ini? Apakah hanya agar dikatakan saya sebagai orang yang paling fasih ketika membaca kitab berbahasa Arab, atau agar saya dipuji-puji oleh murid? Na'udzubillah, perbarui itu semua. Setelah itu beliau mudah untuk memahaminya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan yang saya katakan agak ekstrim sedikit. Ulama terdahulu ya pernah diceritakan dalam sebuah riwayat, jamaah sekalian, salah seorang ulama tumben dia lupa suatu ilmu, suatu bab atau suatu ayat atau suatu hadis. Tumben lupa, jemaah. Biasanya nggak pernah lupa. Dia introspeksi diri, dia merenungi, dia muhasabah. Kenapa? Apa yang terjadi dengan saya? Kok tumben lupa? Kalau kita bukan tumben, banyak lupanya, sering lupa karena kurang murojaah. Nah, ulama tersebut biasanya hafalannya, keilmuannya begitu kuat, tapi tumben lupa. Dia terus berpikir, apa salah saya? Kemudian dia menemukan jawabannya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik, masyaallah. Ya, lanjutin nggak? Lanjutin. Ngopi dulu, cuman ya, jazakallah khairan. Lalu beliau menemukan jawabannya. Apa jawabannya? Oh iya, saya 40 tahun yang lalu pernah nggak sengaja melihat betis salah seorang perempuan. 40 tahun yang lalu. Kalau kita baru tadi, kemarin lagi. Makanya jangan heran, kok kita lupa? Iya, kita banyak maksiatnya. Sadar banyak maksiat, maka perbanyak ketakwaan, perbanyak istighfar dan tinggikan ketakwaan kita kepada Allah, termasuk muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, laisal ilmu ma hufidh, al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan ditinjau dari hafalan, namun ditinjau dari manfaat dari ilmu tersebut. Ilmu dikatakan bermanfaat adalah ketika pemiliknya semakin bertambah keilmuannya, semakin terjaga dari keburukan, semakin semangat dalam berbuat ketaatan. Tadi yang kami sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah usia, semakin semangat ibadahnya. Bukan seperti sebagian masyarakat yang mereka menunggu hari tua barulah ibadah. Kalau Nabi tidak. Beliau sejak masa mudanya pun dipenuhi dengan ketaatan. Sebelum jadi Nabi pun beliau telah mendapatkan ilham dan juga penjagaan dari segala macam keburukan. Bertambah usia sampai detik atau menit-menit menjelang meninggal dunianya pun beliau pingsan berkali-kali. Ketika sadar dari pingsannya, yang beliau tanya bukan mana istri saya, mana anak saya. Beliau pingsan, ghumya alaihi atau yughma alaihi. Beliau pingsan, lalu ketika sadar atau siuman dari pingsannya, apa yang beliau tanya juga? As-sallan nas, dalam sebuah riwayat. Ketika sadar dari pingsan, yang beliau tanya, apakah para sahabat sudah sholat? Maksudnya Nabi ingin berjamaah bersama para sahabat. Meskipun sangat boleh di kondisi saat itu beliau tidak sholat berjamaah, tapi Nabi SAW benar-benar ingin menyempurnakan hidupnya agar benar-benar penuh dengan ketaatan, bahkan di menit-menit menjelang sakaratul mautnya. Beliau tetap ingin sholat berjamaah bersama para sahabat, dan itulah yang hendaknya kita jadikan sebagai patokan panutan. Kadang-kadang sebagian guru, meskipun memang ya kita katakan tidak berdosa juga, tidak ada salahnya. Sebagian guru mereka menjadikan panutan dari perkataan tokoh-tokoh Barat. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Karl Marx misalkan,
atau dengarlah apa yang dikatakan oleh Aristoteles atau Max Weber atau apapun. Memang kita katakan nggak langsung berdosa karena mungkin dia ingin mengumpulkan referensi-referensi agar menjadi faedah dari segi bahasanya. Tapi bukankah hadis-hadis Nabi dan sebelumnya ayat-ayat Quran beserta tafsirnya sudah lebih daripada cukup? Kalau kita ingin mempelajari tata cara mengajar yang baik, saya yakin jemaah, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti banyak metode pengajaran terbaik dari Quran maupun hadis, dan praktek dari para ulama pun sangat banyak. Maka hendaknya kita menjadikan mereka sebagai al-mizanul akbar, timbangan, patokan, panutan terbaik kita. Sebagian orang atau sebagian anak-anak muda, mereka menjadikan panutannya berupa artis misalkan. Ada yang panutannya berupa tokoh-tokoh apapun yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, menjadi termotivasi dengan perjalanan hidupnya. Ini sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan yang harus kita luruskan. Begitupun yang kita tanamkan kepada anak didik kita, agar jangan sampai mereka bercita-cita ingin menjadi Cristiano Ronaldo. Jangan sampai cita-cita mereka ingin menjadi seperti personil Blackpink, naudzubillah. Ya, usahakan agar bagaimana caranya ketika mereka ditanya ingin seperti Omar, ingin seperti Khalid ibn al-Walid, ingin seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ingin seperti Abu Bakar, ingin seperti Uthman, ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah seorang ulama memotivasi orang lain untuk masuk ke dalam surga tidak banyak bicara. Ya, salah seorang muridnya request, minta sebuah permintaan, tolong jelaskan tentang surga secara rinci agar kita rindu dengan surga. Apa kata ulama tersebut? Fiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpel saja. Kamu mau tahu apa itu surga? Surga adalah sebuah tempat yang di dalamnya ada Nabi kita. Seringkas itu, sesimpel itu. Tapi benar-benar memotivasi orang yang diajak bicara. Kalau kita rindu dengan seseorang, kita akan ingin bertemu dengan orang tersebut. Kalau jujur kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya kita termotivasi untuk bisa masuk ke dalam surga. Selain ini bentuk ketaatan kepada Allah, plusnya surga adalah di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat, ada orang-orang baik, dan seluruh yang masuk ke dalam surga hanya para thayyib. Apa thayyib? Orang-orang baik yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, dan kami cabut dari hati-hati mereka sifat kedengkian. Nah, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi dan para sahabatnya pun menjadi guru, dan ternyata mereka adalah guru yang tinggi muwaqabahnya, tinggi rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, walakin warathu al-ilm. Para nabi terdahulu, mereka tidak ada yang mewarisi dinar maupun dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia tidak meninggalkan satu keping emas pun sama sekali. Bahkan aksesoris yang beliau miliki yang seharusnya bisa diuangkan sebagai warisan yang akan beliau bagikan kepada Fatimah dan istri-istri beliau pun ternyata nggak bisa diuangkan karena sudah tidak jadi milik beliau lagi, yaitu rompi besi beliau, baju besi beliau. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kemana aja? Baju besinya kemana? Digadaikan, marhun, digadaikan di orang Yahudi.
Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau membutuhkan suatu kebutuhan dan beliau tidak meminta kepada para sahabat, beliau menggadaikan ke orang Yahudi. Ada hikmah dari kejadian itu. Yang pertama adalah bolehnya bermuamalah jual beli atau muamalah hutang piutang kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan juga dari riwayat tersebut ada kesimpulan bahwa Rasulullah SAW beliau memiliki izzah kegagahan, tetap sesusah-susahnya beliau berusaha untuk bagaimana caranya tidak merepotkan para sahabat. Karena kalau Nabi bawa baju besi menggadaikan ke para sahabat, nggak ada para sahabat yang tega untuk menerima gadai beliau. Pasti para sahabat siap menjual apa yang mereka punya, dan hasil penjualannya mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ma'asyiral muslimin, para nabi, termasuk nabi kita, tidak pernah mewarisi dinar maupun dirham. Dalam beberapa kitab sirah nabawiyah diceritakan bahwa katanya Rasulullah SAW punya sebidang tanah yang kemudian akhirnya qadarullah, tentu dengan takdir Allah ya jemaah, terjadi sedikit pertikaian, perselisihan pendapat antara Fatimah putrinya Nabi SAW dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi khalifah yang pertama. Kenapa perselisihan terjadi? Fatimah menuntut itu sebagai warisan bagi beliau. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwa harta peninggalannya Rasulullah dijadikan sebagai baitul mal, dijadikan sebagai harta yang masuk ke dalam baitul mal, ya perbendaharaan yang akan dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin, termasuk tanah atau sebidang tanah beliau yang menjadi milik kaum muslimin bersama, bukan lagi menjadi milik para ahli-ahli warisnya Rasulullah SAW. Namun alhamdulillah Fatimah sebelum meninggal dunianya pun telah berdamai dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jemaah sekalian, dan intinya faktanya para ulama, para nabi tidak pernah mewarisi apapun dari segi keduniaan. Ternyata kata Nabi SAW, walakin warathu al-ilm, akan tetapi yang mereka wariskan kepada umatnya, kepada keluarganya adalah ilmu agama. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisannya Rasulullah, warisannya para nabi, yaitu ilmu agama, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Kita duduk di majelis ta'lim, jemaah sekalian, ustaz-ustazah, kita cuma mendapatkan satu buah hadis, itu jauh lebih lumayan daripada dunia dan seisinya. Kita mendapatkan dalam satu majelis faidah seputar cara membaca huruf H itu keluar dari wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan, bukan dari aqsa al-halqi atau adana al-halqi, bukan dari tenggorokan bagian bawah, bukan dari tenggorokan paling atas. Kalau tenggorokan bagian bawah kita ucapkan ha, tenggorokan bagian atas itu tempatnya kho dan ghain. Nah, cuma itu yang kita dapatkan di majelis taklim misalnya, jemaah. Wallahi demi Allah, itu lebih mahal dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Kita menjadi tahu tentang tata cara pengucapan huruf H. Kita terapkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita terapkan dalam Al-Fatihah, sehingga bacaan Al-Fatihah kita benar. Lalu kita ajarkan kepada orang lain, dan orang yang kita ajarkan selalu mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Setiap dia baca Quran, pahalanya sampai ke kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, benar, sangat wajar kalau Nabi katakan barang siapa yang mendapatkan warisannya para nabi, dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Kenapa sebagian orang mereka rela berdesak-desakan sampai kadang-kadang berkelahi hanya untuk rebutan barisan atau urutan pembagian sembako, pembagian BLT, yang padahal ketika ada orang rebutan pembagian sembako, saya yakin mereka itu di rumahnya masih ada pembagian beras, sampai mereka rela panas-panasan, sampai berantem, sampai rela sebagian meninggalkan sholat,
sebagian mencaci maki saudaranya karena perselisihan yang terjadi, padahal di rumahnya beras juga ada, minyak sayur di rumahnya ada, tapi dia rela berdesak-desakan untuk itu. Alangkah tingginya kecintaan sebagian manusia terhadap kenikmatan dunia, dan mereka belum sadar kalau ternyata ada sesuatu yang kita lebih layak untuk berdesak-desakan ketika meraihnya, yaitu ilmu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika ingin mengajar, memberikan faidah hadis kepada orang-orang yang datang setelah beliau, apa yang beliau motivasikan? Kemarilah kita bagi-bagi warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalimat bagi-bagi warisan ini membuat beberapa orang tergiur. Oh, warisan. Mereka datang berbondong-bondong, ternyata yang dibagikan hanya berupa satu hadis. Bagi yang sadar akan keutamaan ilmu, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terdidik, tertanam dalam relung-relung hati terdalam para ulama terdahulu. Sehingga sebagian mereka, jemaah sekalian, diriwayatkan sebagian ulama ada yang rela menjual atap rumahnya untuk beli buku. Dia rela kepanasan dan kehujanan, yang penting punya buku. Apalagi di Jazirah Arab, kita tahu, dan para jemaah mungkin sebagian beberapa kali mampir ke sana. Di sana jarang hujan. Terlebih di zaman dulu, musim masih sangat teratur. Karena mungkin belum ada kerusakan-kerusakan di muka bumi. Musim masih sangat teratur. Jazirah Arab jarang hujan. Ulama tersebut berani memiliki rumah tanpa atap, yang penting punya kitab. Sebagian di antara mereka dikatakan kepadanya bahwa ada satu hadis yang kamu belum hafal, dan hadisnya ada pada salah seorang ulama yang berada di Syam. Akhirnya dia beli unta dan menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 bulan perjalanan. Karena belum ada teknologi canggih, mobil, pesawat, dia naik unta, beli unta, lalu perjalanan kira-kira 1 bulan. Sampai ke sana cuma dapat 1 buah hadis. Tapi yang menggembirakan ulama tersebut, meskipun dia telah keluar biaya yang sangat banyak untuk beli unta dan untuk perbekalan selama di perjalanan, kan lewatnya padang pasir. Di padang pasir kan nggak ada tukang jualan, jemaah sekalian. Maka dia harus punya perbekalan selama sebulan. Sampai di sana, di ulama tersebut yang sangat menggembirakan beliau adalah hadis yang beliau akan hafal berkenaan dengan perbuatan yang beliau lakukan, yaitu semangat dalam menempuh perjalanan menuju sumber ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu, ulama tersebut beli unta perjalanan sebulan karena untuk meraih ilmu, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk pamer kepada siapapun, tapi benar-benar ingin mendapatkan ilmu. Apa kata Nabi SAW yang sangat membuat beliau gembira dengan hadis ini? Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan perjalanan yang ditempuh oleh para asatidzah, para ustadzah, para jamaah sekalian, dari rumah ke sini, selain untuk sebagian mengajar anak didik, lalu untuk berkumpul untuk meraih ilmu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan jalan menuju surganya insyaAllah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait masalah hadis tersebut, para ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Maka hendaknya ini merupakan tamparan bagi kita para pengajar, wabil khusus. Saya pengajar dan saya adalah penyambung lisannya Nabi. Maka konsekuensinya saya harus bertakwa. Saya harus memiliki muraqabah. Rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaku sebagai penyambung lisannya Nabi, penyambung lisan para sahabat, penyambung lisan Al-Imam Malik, penyambung lisan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para ulama dan guru-guru kita, para asatidzah. Kita mengaku sebagai penerus dakwah mereka,
namun kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ini menjadi tamparan agar semakin kita terjun ke dakwah, mengajar anak didik, para siswa secara khusus atau masyarakat secara umum, hendaknya kita berusaha untuk mengupgrade bukan cuma keilmuan tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman yang digelari Al-Hakim, sang bijak, beliau ternyata dari segi fisiknya tidak setampan Abu Jahal, tidak setampan Abu Lahab. Dari segi keduniaannya tidak seberuntung Fir'aun, Haman, dan Qarun, dan lain sebagainya. Tapi Luqman dengan kemiskinan yang dia alami dan bentuk fisik yang tidak terlalu tampan, warna kulit hitam yang Allah terapkan kepada dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Di antara maknanya adalah ilmu, sehingga Luqman menjadi pribadi bersamaan dengan kekurangan-kekurangan yang beliau miliki, tapi Allah tinggikan derajatnya dengan ketakwaannya, dengan ilmunya, sehingga nama Luqman selalu dibaca oleh seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Padahal kalau kita katakan Luqman bukan siapa-siapa, nah kita kadang-kadang angkuh dan merasa sombong dengan gelar-gelar kita, atau panggilan ustadz yang orang-orang lain panggil kepada kita, membuat kita angkuh dan seharusnya kita malu. Kita penyambung lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak bertakwa. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin bertakwa, karena kita para pengajar adalah warathatul anbiya, penerus dakwah para nabi. Gambaran ilustrasi sederhana yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada seorang ayah, dia soleh, anaknya banyak maksiat. Masyarakat simpel saja cara menasehatinya. Kamu nggak malu? Bapak kamu itu kan soleh, bapak kamu tuh baik, masa kamunya nakal? Jadi seakan-akan dari kalimat masyarakat itu seakan-akan kalau diterjemahkan dengan ungkapan yang lain, kamu tidak pantas menjadi anaknya. Karena bapak kamu soleh, tapi kamunya tidak. Nah, ma'asyiral muslimin, ini kan nasihat meskipun cara mengungkapkannya agak kasar. Ini nasihat buat kita semua. Kita mengajar anak didik kita, mengajar agar mereka menghafal hadis, agar mereka takut kepada Allah. Ingat, kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini adalah amanah. Amanah yang nggak boleh kita khianati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai jam berapa? Ngomong terus ini. Salah stopnya. Baik. Gimana Ustaz? Sampai maghrib. Gimana? Nggak ada sih tanya jawab ya? Ada kan? Oh baik, tanya jawab ada. Kif? Khamisa. Tajawazna min sa'al khamisa. Alan al-khamisa wa ithnatahan. Saya Ustaz. Saya tayyib. Baik. Para ustadzah sekalian, alhamdulillah, yaitulah nasihat yang disampaikan oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah terkait perangai seorang guru baru yang pertama, yaitu hendaknya seorang pendidik, misalkan yang hadir di sini ada yang bukan seorang pengajar, tetap kita semua adalah pengajar minimal bagi anak-anak kita, bagi istri, bagi keluarga secara khusus. Meskipun yang hadir ke sini nggak semuanya sebagai mudarris, sebagai guru, tapi kita semua adalah guru bagi keluarga. Karena biasanya, terutama wabil khusus seorang ayah, seorang suami kan ditiru oleh istrinya, seorang ibu, seorang istri ditiru oleh anak-anaknya. Maka nasihat ini mencakup untuk kita semua. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kami meminta maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu bisa meraih ilmu yang bermanfaat,
dan memudahkan kita untuk selalu bisa meningkatkan ketakwaan dan kesolehan kita seiring bertambahnya usia dan bertambahnya keilmuan. Dan semoga para ustadz, para ustadzah, para pengajar dan seluruh yang berkiprah untuk sekolahan ini selalu Allah mudahkan untuk bisa mendidik para siswa, mencetak mereka sebagai generasi terbaik yang sangat perhatian terhadap Quran, hadis, dan semoga apa-apa yang para pengajar, para ustadz, para ustadzah keluarkan berupa ilmu, tenaga, harta, pikiran, Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi pahala jariyah yang terus mengalir meskipun kita semua telah meninggal dunia. Barakallahu fikum, itu dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan kalau ada, dan kita akan jawab semampunya. Kalau tidak ada maka kami tutup. Apakah ada yang mau tanya dari ikhwan maupun akhwat? Ya, dari ibu-ibu ada nggak? Dari ustazah ada pertanyaan, silakan. Ada ya. Silakan. Ada. Mic-nya ada. Gak ada. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah, kajian saya ini begitu bermanfaat dan menusuk ke hati. Masya Allah, barakallah. Ya, tadi dibahas tentang bagaimana peran seorang guru. Kami sebagai guru berusaha tampil maksimal mungkin dari apa yang kami punya untuk mendidik anak-anak kami sebagai generasi yang terbaik, insya Allah. Tetapi perjalanan seorang guru itu tidak semulus yang kita bayangkan. Terkadang di tengah jalan banyak sekali kerikil yang kami hadapi. Bagaimana menyikapi? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Untuk belajar dan mengajar ini diperlukan kerjasama antara guru dan orang tua murid. Tetapi di perjalanan ini terkadang orang tua murid tidak menerima, gitu. Terkadang kurang puas dengan apa yang kami berikan. Bagaimana menyikapinya? Jazakallahu khairan. Barakallahu, jazakallahu khairan. Jadi, masya Allah ya, pertanyaan bagus sekali. Dan memang ini kita alami juga sebagai guru ya, terkait masalah perjuangan sebagai seorang guru. Dan pasti bukan kerikil, kadang-kadang batu besar atau kadang pedang-pedang tajam atau tombak-tombak tajam yang menghujam kita sebagai guru ketika kita berjuang untuk bisa terus mencetak generasi terbaik, wabil khusus anak-anak didik kita. Namanya seluruh muslimin dan ustazah yang bertanya, tentu kita semua tahu bahwa seorang guru, seorang pendakwah pasti akan mendapatkan banyak ujian. Bahkan kita katakan semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin tinggi keimanan seseorang, ujian akan semakin bertambah. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya pun levelnya lebih tinggi, bukan malah lebih berkurang. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, mereka akan dibiarkan begitu saja dan tidak diberikan ujian? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan justru semakin bertambah. Itu semakin bertambah keimanan kita, termasuk bertambah semangat para guru dan keikhlasan para guru dan ketulusan niat para guru semakin bertambah,
maka ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga akan semakin besar. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Orang-orang yang paling besar ujiannya, orang-orang yang paling parah, paling dahsyat cobaannya siapa? Siapa kira-kira? Para nabi. Kemudian al-amsal fal amsal. Orang-orang yang semisal para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka. Artinya kita itu kan pengajar, penyambung lisan para nabi, pewaris-pewaris para nabi. Sudah pasti ujiannya lebih besar daripada orang yang tidak menjadi penyambung lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita adalah berjalan sesuai koridor, sesuai anjuran, sesuai tata tertib dari Quran dan Sunnah yang ada yang sudah kita pelajari, dan mohonlah pertolongan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Keberhasilan maupun kegagalan yang kita alami tidak mungkin lepas dari kebijaksanaannya Allah dan takdirnya. Maka tugas kita bertawakal ketika mengajar. Bertawakal definisinya adalah al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a badlil asbab atau ma'a badlil juhd. Kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam meraih kebaikan dan menolak keburukan disertai dengan berusaha. Maka para guru termasuk ustazah yang bertanya, cukup tinggal berusaha, teruskan keikhlasannya, teruskan perjuangannya, pasti cobaan-cobaan itu selalu ada. Kecuali jika memang kritikan-kritikan yang ada karena kesalahan kita, tugas kita adalah merubah. Karena memang masyaallah muslimin, kadang-kadang seorang muslim itu ada kalanya terjatuh ke dalam lubang-lubang kesalahan. Kita pun harus sadar, guru juga manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia senantiasa berbuat kesalahan. Kemudian yang berikutnya, ketika memang kita sudah sesuai aturan, sudah sesuai anjuran dan patokan terbaik tadi, lalu ada kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dalam rangka nasihat, kita terima dengan lapang dada. Ya, karena ini bukti kecintaan para wali santri kepada kita. Karena kita itu dianggap sebagai cermin bagi mereka. Al-mu'minu mir'atu akhih. Orang beriman adalah cermin bagi saudaranya. Kita terima dengan lapang dada. Yang berikutnya, kalau ternyata bukan dari kesalahan kita, kita pun berhak untuk menjawab, menjelaskan. Bukan berarti guru dibungkam. Benar-benar dibungkam, nggak boleh menjelaskan. Kita berhak untuk menjawab. Tapi cara menjawabnya tentu sesuai dengan keilmuan mereka, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Yang kemudian setelah itu yang terakhir adalah kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia tidak ada habisnya. Ustazah kalau bisa begini dong, ya udah kita ikutin. Kok malah jadi begini deh, ustazah enakan kayak dulu, ya udah kita ikutin. Kritikan terus ada, selalu ada. Dan begitulah yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak mudah mendakwahkan Islam. Dan Nabi kita pun demikian. Sampai-sampai Nabi kita kan ajakannya merupakan ajakan terbaik, yaitu tauhid. Tetap diolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan cuma satu? Ini merupakan sesuatu yang aneh. Maka itu yang bisa saya jawab, Ustazah, ya silahkan dicerna sendiri, disaring sendiri. Ya, mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kami juga dan para ustazah dan ustazah yang bertanya secara khusus. Wallahu a'lam wal ilmu indallah. Nah, ya. Tapi Ustaz tas'al, ya Ustaz, muta'akkid Ustaz atau tas'alu nih? Allahumma musta'an. Barakallahu fiik. Ada firman Allah yang mengatakan bahwa Allah yang terlalu maaf. Saya mengaitkan dengan tugas dan fungsi seorang guru. Pernyataan kalian ini, Masya Allah, bisa jadi seorang guru menyampaikan kepada siswa, nah, kamu harus sampai membaca Al-Quran, kamu harus pakai bahasa Inggris, kamu harus pakai bahasa Arab, belajar. Sementara gurunya juga tidak bisa. baik. Termasuk juga orang tua.
sampai kepada penjahat. Penjahat itu tentu tidak menginginkan anak itu menjadi penjahat. Maksud sementara dirinya mencuri. Apakah masuk ketika harus bermakna dengan ayat ini tambah kehormatan lagi untuk apa penasihat? Masya Allah. Barakallah. As-su'alu sa'ad. Sekarang Ustaz yang bertanya, barakallah fiik, jazakallah khairan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang menampar kita semua, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Besar kebencian Allah bagi orang-orang yang berkata sedangkan dia tidak mengerjakannya. Ini merupakan celaan bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan dia melupakan dirinya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian lupa dengan diri kalian? Ini merupakan celaan bagi orang-orang yang hanya semangat untuk mengarahkan orang lain kepada kebaikan sedangkan dirinya tetap meneruskan keburukannya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di hari kiamat di neraka ada orang yang dia menarik-narik ususnya sendiri, sebagaimana seekor keledai yang ditarik-tarik dengan talinya. Lalu penghuni neraka sekitar berkata kepada orang tersebut, wahai fulan, kenapa engkau juga masuk neraka? Bukankah engkau yang mengajak kami kepada kebaikan, mencegah kami dari keburukan? Lalu orang tersebut mengatakan, kuntu amartukum bi syai'in fala atihi wa nahaitukum an syai'in fa atihi. Dulu aku memerintahkan kalian untuk berbuat kebaikan, aku sendiri menyelisihinya. Dan aku melarang kalian dari sesuatu, sedangkan aku mengerjakan larangan tersebut. Ini dibawakan oleh para ulama kepada nasihat-nasihat bagi seorang da'i, seorang pendakwah, seorang guru, dan kita semua sebagai seorang guru berusaha bagaimana caranya agar kita juga istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas ketakwaan sambil kita menasihati murid-murid kita. Namun para ulama juga mengatakan bukan berarti yang boleh menasihati orang lain hanya orang-orang yang paling bertakwa saja. Karena kalau yang boleh menasihati orang lain hanya orang yang paling bertakwa, dalam hal ini ranah pendidikan, kalau sekiranya yang berhak jadi guru adalah orang yang paling sempurna ketakwaannya saja, maka nggak ada yang mau jadi guru. Maka tugas kita apa? Sama-sama sambil berusaha untuk menjalankan ketaatan dan menyempurnakannya dan meninggalkan larangan secara totalitas sambil kita mendakwahkan kepada guru. Yang kedua, faedahnya juga kata para ulama, jangan sampai membuat kita berhenti untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain dengan alasan ayat tersebut. Saya ingin menyampaikan sebenarnya ini haram, tapi saya juga belum benar. Tidak. Dan ini termasuk dalam kategori kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Di hadapan dia tahu bahwa perbuatan itu diharamkan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Oh, saya nggak tahu. Ya dengan alasan dalam hatinya, ya karena saya juga belum benar. Saya juga belum bertakwa. Dalam hal ini malah dia ingin selamat dari lubang buaya, terjerembab ke dalam kandang singa. Artinya sama-sama bahaya. Karena Nabi SAW bersabda, man katama ilman aljamahu Allahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, maka Allah akan sumpal dia dengan sumpalan dari api neraka. Na'udzubillah. Jadi, jadi maksudnya kita sambil berusaha untuk menyampaikan kebaikan dan menyempurnakan ketakwaan. Telah kita berbuat dosa dan segera kita bertaubat kepada Allah dan jangan berhenti untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain, karena alhamdulillah ternyata tidak ada kriteria wajib bagi seorang guru adalah sempurna ketakwaannya. Namun kita semua berusaha untuk semakin hari semakin sempurna. Jadi boleh bagi orang-orang yang memang pernah berbuat dosa, dan kita selalu berbuat dosa, tapi jangan lupa taubat, segera bertaubat. Bagi orang-orang yang berbuat dosa untuk menyampaikan nasihat kepada orang lain, yang salah adalah dia hanya menyampaikan dan dia tidak melakukannya, dia hanya melarang, dia sendiri mendatangi larangan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, Abi menanya.
Terakhir Bu ya. Jangan banyak panjang Bu ya. Ini ayah kami ya. Waalaikumsalam. Demikian merinding masalah dari ulama yang mengatakan, walaupun saya sendiri bukan pengajar, saya bukan pengajar, tapi tentu saya bagian juga guru, tapi tentu dalam skop yang sangat kecil, yaitu keluarga. Dan kita dengan pertolongan Allah yang berusaha bagaimana sih memberikan anak-anak. Kalau begitu kita merasa kita masih sangat jauh dari Allah. Oleh karena itu di dalam forum seperti ini yang kami pertanyakan adalah kiat-kiatnya apa ya supaya kok kita itu istiqomah terus. Karena apapun perbuatan kita tanpa istiqomah itu sia-sia. Kita bisa ngaji, istiqomah dengan ngaji ya nggak beres juga. Istiqomah nasihatin orang apa, nasihat orang istiqomah ya juga. Pengen kita ada di istiqomah ya rusak juga. Oleh karena itu yang kami ditanyakan bagaimana berikan kami tip-tip atau bagaimana sih cara agar kita insya Allah bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah. Jadi apa namanya, kita semua berusaha untuk istiqomah di atas kebaikan dan ketakwaan. Meskipun kita bukan seorang guru. Sedikit ya jawab ringkas yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah. Ya, aktsir minad doa, berbanyak doa, minta keistiqomahan. Dan ternyata Nabi kita pun demikian. Padahal Nabi kita adalah juara satunya orang yang paling istiqomah sedunia. Tapi beliau minta kepada Allah dalam doa yang masyhur, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku agar selalu istiqomah di atas agamamu. Wahai Allah yang maha mengarahkan hati, arahkan hatiku agar selalu condong kepada ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau bebani urusanku kepada diriku sendiri. Satu. Yang kedua adalah berteman dengan orang-orang yang istiqomah, musahabatus salihin, ya berteman bersahabat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah. Karena orang-orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, sahabat itu menarik-narik, ya mewarnai, menular. Dan juga Nabi SAW mempermisalkan orang yang berteman dengan orang soleh itu seperti berteman dengan seorang penjual minyak wangi. 3 kemungkinan kata Nabi, imma an yuhdiyaka. Kemungkinan pertama, dia akan memberikan minyak wangi secara gratis kepadamu sehingga kita ikut wangi. Kemungkinan kedua, imma an tabta'a minhu. Kamu akan beli minyak wangi darinya. Artinya ujung-ujungnya kita juga ikut wangi. Atau kemungkinan ketiga, imma an tajida minhu riha thayyibah. Kamu akan mendapati dengan duduk-duduk bersama orang soleh wangi yang semerbak, nama kita pun ikut bagus ketika gabungnya dengan orang-orang soleh. Kemudian tips yang ketiga adalah mengetahui fadail, keutamaan istiqomah. Di antaranya Allah berikan bisyarah, kabar gembira berupa surga. Masyhur ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Keutamaan selanjutnya, orang yang istiqomah insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena para ulama mengatakan man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa mengerjakan sesuatu, insya Allah dia akan wafat sesuai kebiasaan. Seseorang terbiasa berbuat ketaatan, maka insya Allah wafat dalam keadaan taat, dan sebaliknya, na'udzubillah. Yang ketiga keutamaannya adalah pertama surga, yang kedua akan mendapatkan husnul khatimah, dan yang ketiga bangkit dalam keadaan baik, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan baik. Ya, karena Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin bima mata 'alaihi. Semua hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai kondisi wafatnya. Kalau wafatnya baik, bangkit pun dalam keadaan baik.
ketika wafatnya buruk, maka bangkit pun dalam keadaan buruk. Na'udzubillah. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak segala perhatian. Barakallahu fiikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.